Teori masa lalu sang raja kutukan Sukuna. 1000 tahun yang lalu di era Heian, Sukuna mencapai masa keemasannya dan memperoleh gelar sebagai raja kutukan. Serta di era itulah Sukuna dikalahkan dan disegel oleh para penyihir yang bersatu. Teorinya, Sukuna ini sebenarnya adalah penyihir dari zaman yang lebih muda dari Tengen dan Kenjaku. Saat itu lahir dua penyihir kembar, yaitu Sukuna dan saudaranya. Keduanya lahir di klan besar yang menyembah Tengen. Karena anak kembar dianggap aib, maka Sukuna dan saudaranya dipaksa saling membunuh, dan pemenangnya adalah Sukuna. Sukuna kecil yang telah membunuh saudaranya menganggap bahwa kekuatan adalah segalanya, membuat Sukuna terobsesi akan kekuatan. Bahkan setelah membunuh saudaranya, Sukuna mendapat kekuatan penuh layaknya Maki yang kehilangan Mai. Saat Sukuna remaja, Sukuna belajar jujutsu dari ajaran Tengen, namun tidak pernah melihat wujud asli Tengen. Perlahan Sukuna belajar cara menggunakan jujutsu dan memperdalam ilmunya tentang jujutsu. Suatu hari Sukuna dihadapkan pada pertarungan yang sangat hebat, membuat Sukuna hampir terbunuh. Saat Sukuna berada di dalam situasi kematian, hasrat, penyesalan, dan obsesinya terhadap kekuatan membangkitkan Sukuna menjadi roh pendendam yang berwujud kembar dengan 4 lengan. Sukuna yang telah menjadi roh pendendam kemudian kembali ke klan tempat dia berasal. Namun karena perawakan Sukuna menjadi mengerikan yang mirip kutukan, Sukuna tidak diterima lagi di klannya. Sukuna sangat kecewa, kemudian membantai klannya dan hidup sebagai penjahat yang sangat kejam. Sukuna yang telah menjadi roh pendendam kemudian mulai membunuh banyak penyihir, kemudian memakan manusia dan membuat kekacauan di seluruh penjuru Jepang, dan membuatnya dijuluki sebagai Raja Kutukan. Pada era Heian, di saat Sukuna mencapai masa keemasannya, dia kemudian bosan karena telah menjadi terlalu kuat. Sukuna kemudian bertemu dengan Kenjaku yang waktu itu masih seorang mengembara. Kenjaku mengajarkan cara agar menjadi objek terkutuk. Sukuna yang berbakat kemudian meniru hal tersebut dan menjadikan jarinya sebagai objek terkutuk. Sukuna yang telah kehilangan kekuatannya menyerahkan jarinya kepada Kenjaku untuk menyebarkannya ke seluruh penjuru Jepang. Dan ketika Kenjaku pergi, mayat tubuh Sukuna diambil penyihir Jutsuzu. Mayat tersebut disembunyikan Tengen agar suatu saat Sukuna tidak akan bangkit kembali.